Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Febiandika Batari Kusuma, NIM 2016063. Saya Fani Wayu Ramadhani, NIM 201600122. Siklus buku besar dan pelaporan terdiri atas kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pemutakhiran atau updating rekening-rekening buku besar dan pemuatan laporan yang merupakan ikhtisar hasil operasi perusahaan. Siklus ini berinteraksi dengan siklus lain dan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Siklus ini menerima berbagai informasi dari sumber lain. Yang pertama, informasi mengenai transaksi reguler atau siklus pendapatan, pengeluaran sistem produksi, akuntansi biaya, dan sistem persediaan. Dua, informasi tentang kegiatan operasi dan pendapatan, misal pengeluaran atau obligasi saham. Tiga, angka-angka dalam anggaran yang dihasilkan bagian anggaran. Empat, penyesuaian yang dihasilkan bagian akuntansi. Aktivitas siklus buku besar. Yang pertama, pemutakhiran rekening buku besar, yaitu kegiatan pemutakhiran rekening buku besar yang merupakan posting yang berasal dari dua sumber, yaitu siklus transaksi atau siklus pendapatan, siklus pengeluaran, sistem akuntansi biaya, dan sistem pengkasihan. Untuk transaksi rutin dan kepala bagian keuangan, untuk transaksi non-rutin seperti pengeluaran atau penarikan obligasi dan pengeluaran atau penarikan saham. 2. Pembukuan transaksi penyesuaian. Tahap kedua dari siklus buku besar dan pelaporan adalah pembukuan bermacam-macam transaksi penyesuaian. Data penyesuaian ini berasal dari kepala bagian keuangan setelah selesai dibuatnya neraca saldo. Penyesuaian terdiri atas 5 macam, yaitu accrual, deferrals, estimate, revaluation, dan correction. 3. Penyusunan laporan keuangan. Tahap ketiga dalam siklus ini adalah penyusunan laporan keuangan. Laporan laba rugi harus dibuat pertama kali dengan menggunakan data dari saldo-saldo rekening, pendapatan, dan biaya yang tercantum dalam neraca saldo setelah disesuaikan. 4. Penyusunan laporan manajerial. Tahap akhir dari siklus buku besar dan pelaporan adalah pembuatan berbagai macam laporan manajemen. Pada dasarnya, laporan manajemen dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama laporan kontrol buku besar dan kedua anggaran. Informasi memberikan peluang bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas siklus buku besar dan pelaporan dalam hal yang pertama, yakni ketepatan waktu pemutakhiran buku besar. Setiap individu, program aplikasi dalam sistem tersebut seperti program pencatat pesanan, penjualan, atau program penerimaan kas, memposting ringkasan jurnal transaksi ke buku besar setiap hari. Staf bagian keuangan menggunakan terminal online untuk memastikan data transaksi non-rutin ke dalam komputer pada hari terjadinya transaksi tersebut. Dengan cara ini, buku besar selalu menunjukkan informasi terkini sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan kemanfaatan sebagai sebuah sumber data bagi para manajer untuk melaksanakan analisis. Kedua, proses penutupan buku bulanan. Cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses penutupan buku bulanan adalah melakukan konsolidasi atau subsistem dalam SIA, Sistem Informasi Akuntansi, yang saling tumpang tindih atau disebut juga overlap. Dan yang ketiga, yakni pelaporan keuangan. Teknologi komunikasi dapat pula digunakan untuk mengurangi waktu dan biaya dalam pembuatan dan penyebaran laporan keuangan. Sebagai contoh, bagian keuangan dapat mengakses database laporan keuangan publik seperti NAARS dan EDGAR untuk memperoleh contoh atau gambaran bagaimana perusahaan lain menyajikan dalam sebuah laporan. Tujuan pengendalian pada sistem pelaporan. Yang pertama, semua aktivitas pemutakhiran data buku besar telah diotoritaskan secara tepat.
2. Semua transaksi yang dicatat dalam buku besar sudah valid. Ketiga, semua transaksi buku besar yang valid dan diotoritaskan telah dicatat. Keempat, semua transaksi buku besar telah dicatat secara akurat. 5. Data buku besar dilindungi dari kemungkinan hilang atau dicuri. Keenam, aktivitas sistem buku besar dilaksanakan secara efisien dan efektif. Contoh, ancaman, akibat, dan prosedur pengawasan pada siklus buku besar dan pelaporan. Ancaman, kesalahan dalam mengupdate buku besar, yaitu jurnal yang tidak akurat dan posting yang tidak akurat. Akibatnya, catatan dan laporan tidak lengkap sehingga menghasilkan informasi yang keliru, sehingga keputusan yang dibuat menjadi tidak tepat. Prosedur pengawasan. Pengawasan edit input dan pemrosesan, rekonsiliasi, dan laporan kontrol. Ancaman akses ke buku besar secara tidak sah. Akibatnya kehilangan data penting, buku besar tidak akurat, pencurian tidak terdeteksi. Prosedur pengawasan, pengawasan akses, jejak audit yang memadai. Ancaman, kerugian atau kerusakan data buku besar. Akibatnya kehilangan data, kehilangan aktiva, kas. Prosedur pengawasan, prosedur backup, rencana pemulihan kerusakan. Pengawasan input edit dan pemrosesan berikut untuk menjamin bahwa transaksi tersebut akurat dan lengkap. Yang pertama yaitu cek validitas untuk menjamin bahwa rekening buku besar tersedia untuk setiap nomor rekening yang direferensi oleh sebuah jurnal. Kedua, cek data untuk menjamin bahwa data pada file dalam sebuah jurnal berisi data numerik. Ketiga, zero balance checks untuk menjamin bahwa total debit sama dengan total kredit dalam sebuah jurnal. Keempat, uji kelengkapan untuk menjamin bahwa semua data yang relevan telah dicatat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fani. 5. Uji pengulangan data untuk mencocokkan nomor rekening dengan nama rekening guna menjamin kebenaran rekening buku besar yang menerima posting. 6. Penetapan file standar jurnal, penyesuaian untuk penyesuaian yang sering terjadi pada akhir periode seperti biaya depresiasi. 7. Cek tanda aritmatika saldo rekening buku besar sesaat setelah dilakukan pemutakhiran untuk memastikan bahwa saldonya tepat. 8. Perhitungan total ranturan untuk memastikan akurat pemrosesan kelompok voucher jurnal. Komputer menghitung saldo baru rekening buku besar atas dasar saldo awal, total debit, dan total kredit yang dimasukkan ke dalam rekening yang bersangkutan, dan kemudian membandingkannya dengan saldo rekening buku besar. Jika terjadi perbedaan antara keduanya, harus segera dilakukan investigasi. Sekian presentasi dari kelompok 12. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.